Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Tak ketinggalan pula semoga salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Marilah di bulan-bulan Ramadan ini kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya, yaitu nikmat rizki, nikmat badan, nikmat kesehatan. Bahwa kita harus selalu bersyukur karena Allah akan menambah nikmatmu. Seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya akan menambah kenikmatan kepadamu. Tetapi jika kamu kufur nikmat, maka pasti azabku sangat berat. Maka dari itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat badan kita diciptakan dan keadaan sempurna. Kita bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar, bisa berjalan. Kita bayangkan jika kita buta. Bayangkan kita jika bisu, jika lumpuh, jika tuli. Kita dalam keadaan sempurna, itu juga suatu nikmat yang diberikan oleh Allah. Saya masih ingat pada waktu dulu ketika saya berkunjung di suatu asrama yang mana penghuninya adalah para tunanetra semua. Mereka aktivitas biasa seperti biasa, sekolah, kuliah, nyuci. Namanya nyuci baju itu dan kaos itu semuanya bentuknya sama. Yang membedakan hanyalah warna atau corak. Tapi mengapa mereka tahu kalau itu baju mereka? Mereka biasa nyuci, jemur biasa. Tapi kenapa mereka kok tahu itu adalah baju mereka? Itulah suatu nikmat atau karunia Allah untuk mereka. Karena mereka mempunyai panca indera yang lebih. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah begitu banyaknya sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Pada saat ini kita masih dilanda dengan namanya wabah corona, wabah moderna. Manusia sudah pada ketakutan. Allah hanya memberikan sedikit wabah, tapi manusia begitu sudah ketakutan. Kita bayangkan bagaimana besok ketika terjadinya kiamat. Kiamat sekarang sudah termasuk kiamat, yaitu tanda-tandanya kiamat sughra. Banyaknya bencana-bencana alam, banyaknya musibah-musibah yang melanda negeri kita ini. Alhamdulillah kita masih selalu dilindungi oleh Allah. Di daerah di luar sana banyaknya bencana-bencana, adanya banjir, puting beliung, angin topan. Alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Allah. Padahal besok di akhirat, besok di hari kiamat, bumi ini akan digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
Air laut tumpah ke darat semua. Isi perut gunung akan mengeluarkan isinya. Pada sementara ini Allah hanya memberikan sedikit goncangan bumi ini, tapi betapa susahnya manusia, betapa takutnya manusia. Maka dari itu, marilah kita selalu introspeksi diri, kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita jauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, diantaranya adalah sholat. Bahwa sholat itu besok di akhirat akan dihisab pertamanya. Sholat merupakan kunci utama kita masuk surga. Coba kita bayangkan jika kita mempunyai kunci rumah, jika kuncinya itu tidak lurus, mengkak-mengkok, meleak-meleok, apakah bisa untuk membuka pintu? Itu dibaratkan seperti sholat. Jika sholat kita itu tidak benar, sholat kita tidak lengkap, maka tidak bisa untuk membuka pintu surga. Maka dari itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita hanya memikirkan duniawi saja. Kita juga harus antara duniawi dan akhirat harus kita imbang. Jangan sampai kita hanya memikirkan duniawi saja. Kita punya uang bersyukur, tidak punya uang juga bersyukur. Jangan sampai kita hanya memburu nafsu, memburu setan, hawa nafsu setan. Jangan sampai kita bersekutu dengan setan. Banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam, tapi mereka masih bersekutu dengan setan, alias mencari mencari pesugihan. 30 tahun yang lalu saya pernah ngobrol dengan tetangga, tiba-tiba ada seorang ibu berpakaian jilbab, hamil, mereka jauh-jauh dari Semarang. Dia tanya, di mana tempat dukun untuk mencari tuyul? Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Padahal mereka ibu-ibu itu memakai jilbab. Saya tahu tempat untuk mencari tuyul, tapi saya tidak mau menjerumuskan diri saya ke neraka. Maaf Bu, saya tidak tahu. Pada sebenarnya saya tahu. Berbohong demi kebaikan tidak masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa man yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.